Baiklah, hari ini Kak Rizka akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kakak akan mengkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, sedikit-sedikit iman masyarakat pada zaman itu mulai menipis. Iblis dan pasukannya pada saat itu gemar untuk mempengaruhi manusia agar sesat dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, manusia sedikit-sedikit mulai membuat patung untuk menghormati para pahlawan, tokoh yang pada saat itu sudah wafat. Nah, tapi dari semua patung, dari sekian banyaknya patung, ada 5 patung yang sangat mereka agungkan. Patung yang pertama, Wa'ad. Patung yang kedua, Suwa. Patung yang ketiga, Yahud. Patung yang keempat, Yaub. Dan patung yang kelima, Nasr. Dan pada saat itulah dimulai peradaban di mana manusia mulai menyembah patung dan berhala. Nah, karena itu, tapi Allah tidak membiarkan manusia tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang terpilih untuk membawa kaumnya pada masa itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya sangat kuat, terbukti dari umurnya yang kurang lebih mencapai hampir 1000 tahun. Beliau juga cerdas dalam berpikir, beliau sabar, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh secara terang-terangan dan secara diam-diam terus-menerus berdakwah, mengajak kaumnya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih selama 950 tahun. Tapi setelah 950 tahun, orang-orang atau kaum yang mengikuti Nabi Nuh pada saat itu hanya sedikit, terbilang hanya 80 orang. Dan sebagian dari 80 orang ini bekerja sebagai pekerja kasar. Sisanya yang membangkang, mereka tidak mau mendengarkan Nabi Nuh dan tidak percaya kepada Nabi Nuh bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Karena itu, kaum yang tidak mendengarkan Nabi Nuh, yang angkuh, mereka malah menentang Nabi Nuh. Mereka menantang untuk mendatangkan azab kepada Nabi Nuh. Begini kata kaumnya, Nuh, sekarang percuma kamu berbicara, coba datangkan saja azab agar kami percaya bahwa kau itu benar. Tapi sebenarnya kami tidak percaya, karena azab itu tidak mungkin datang kepada kami. Lalu Nabi Nuh sakit hati karena perkataan dari kaum kafir tersebut, dan Nabi Nuh berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 21, yang artinya, ya Tuhanku, mereka telah mendustakanku dan mereka mengikuti orang-orang dan harta yang anak-anak mereka pun nantinya tidak akan bermanfaat bagi mereka. Setelah selesai Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Quran surat Nuh ayat 21, ternyata Allah langsung mengijabah doa itu melalui malaikat Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar sekali untuk menampung nantinya ketika Allah sudah memerintahkan orang-orang beriman naik ke kapal tersebut. Nah, selama pembuatan proses kapal tersebut, banyak dari kalangan orang kafir yang mencemooh, yang menertawakan Nabi Nuh. Ada sampai yang bilang begini, Nuh, kamu gila ya?
membuat kapal itu di tengah padang pasir seperti ini. Lalu mereka sering sekali menertawakan Nabi Nuh. Karena ketika itu Nabi Nuh berdakwah di daerah yang daerahnya itu padang pasir. Jadi tidak ada air. Makanya ketika Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari orang kafir yang menertawakan itu. Banyak dari mereka pula yang bilang, kapal ini mau dibawa kemana? Kan ini di padang pasir. Tidak mungkin kapal ini akan berlayar. Nah, tapi ketika banyaknya orang kafir yang mencemooh, Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Nuh, terus membuat kapal tersebut, tidak mendengarkan cemoohan orang kafir. Sampai pada waktunya tiba, kapal besar tersebut sudah selesai. Dan ketika kapal tersebut sudah selesai, ternyata Allah tidak langsung memerintahkan Nabi Nuh untuk menaikkan orang-orang yang beriman ke kapal tersebut. Tapi Allah uji kembali Nabi Nuh selama kurang lebih 2 tahun. Pertama, banyak sekali hampir semua orang kafir yang membuang kotoran. Sengaja mereka membuang kotoran di kapal Nabi Nuh. Satu persatu ketika ingin membuang kotoran, mereka datang ke kapal Nabi Nuh. Lama-kelamaan, kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran yang bau basah. Jadi kapal Nabi Nuh itu ketika dibuat bersih, tapi ketika setelah orang kafir zalim seperti itu, akhirnya kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran. Nah, ternyata Allah memang sengaja membiarkan agar orang kafir seperti itu. Tapi setelah dari situ, Allah tidak diam. Allah memberikan azab kepada mereka berupa penyakit kulit. Disebutkan dalam Al-Quran, penyakit kulit yang diberikan kepada mereka yaitu berupa bisul. Bisul yang sampai bernanah di sekujur tubuhnya. Termasuk bayi yang baru lahir dari orang kafir, bayi tersebut pun langsung terkena penyakit bisul tersebut. Nah, Allah setelah itu membiarkan orang-orang kafir untuk terus berikhtiar mengobati penyakit mereka selama hampir kurang lebih 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun tersebut tidak menghasilkan apa-apa, mereka tidak sembuh. Dan suatu ketika ada seorang pemuda yang pada saat itu masih membuang kotoran ke kapal Nabi Nuh, berniat untuk ke kapal Nabi Nuh lagi untuk membuang kotoran. Tapi ternyata beliau terpeleset hingga akhirnya terpeleset pada kotorannya sendiri. Tapi ketika beliau bangkit, beliau bangun, seluruh kulitnya bersih. Tidak ada penyakit kulit yang disebut bisul tadi. Jadi penyakit kulit tersebut sembuh karena terkena kotoran mereka sendiri. Akhirnya ketika pemuda tersebut kembali ke negerinya, turun dari kapal Nabi Nuh, orang-orang bertanya, "Wahai pemuda, kamu berobat di mana? Kenapa bisa sembuh seperti itu?" Karena kulitnya sangat bercahaya, bersih gitu. Nah, ketika pemuda tersebut menjawab, "Aku tidak berobat di mana-mana. Aku tadi hanya terpeleset di kotoranku sendiri di kapalnya Nuh." Akhirnya, semua penduduk negeri tersebut berbondong-bondong untuk datang ke kapal Nabi Nuh yang sangat besar. Mereka sengaja mengoleskan kotoran mereka sendiri agar bisa sembuh seperti pria tersebut. Hingga akhirnya, semua penduduk masuk ke kapal Nabi Nuh, penuh nih kapal Nabi Nuh, bersih ternyata kotorannya, karena mereka semua tidak membiarkan satu tetes pun kotoran tersebut tersisa. Jadi mereka oleskan ke semua. Dan rahmatnya Allah, mereka sembuh dari penyakit kulit tersebut. Tapi ketika mereka sembuh dan turun dari kapal, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tetap tidak mau mendengarkan Nabi Nuh. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan atau memerintahkan orang-orang yang beriman untuk naik ke kapal. Juga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mencari semua binatang yang ada pada zaman itu untuk dimasukkan ke kapal. Tapi binatang yang dimasukkan pun harus berpasang-pasangan. Seperti singa, ada singa betina, ada singa jantan, dan hewan yang lainnya. Mereka semua dimasukkan ke kapalnya. Setelah itu, setelah semuanya masuk ke kapal, tiba-tiba hujan yang sangat deras turun. Langit gelap, petir menggelegar, dan tiba-tiba dari dalam tanah muncul air yang sangat besar.
Dan seketika pun air membanjiri bumi sampai orang-orang tenggelam. Dan di tengah-tengah itu semua, Nabi Nuh juga para pengikutnya sudah ada di dalam kapal tersebut. Jadi mereka tidak tenggelam. Tapi ketika kapal tersebut sedang berlayar, Nabi Nuh tidak sengaja melihat putranya Kan'an. Nah, jadi ketika tadi Allah memerintahkan orang-orang muslim, orang-orang beriman untuk naik ke kapal, termasuk keluarga Nabi Nuh, yang tersisa 2 orang keluarga Nabi Nuh yang tidak ingin mendengarkan Nabi Nuh, yaitu istrinya dan putranya yang tertua bernama Kan'an. Nah, ketika itu Nabi Nuh melihat Kan'an sedang terombang-ambing oleh air. Karena kasih sayang Nabi Nuh akhirnya menyeru kepada Kan'an, "Wahai anakku sayang, sini naik ke kapal, karena tidak akan ada yang selamat dari azab ini kecuali orang-orang yang ada di kapal ini." Tapi dengan angkuhnya, Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku tidak ingin naik ke kapal tersebut. Aku akan memanjat bukit agar aku bisa selamat." Tidak lama setelah itu, ternyata Kan'an dimakan oleh air. Kan'an hilang terbawa oleh air. Dan Nabi Nuh pun sedih. Tetapi karena mengikuti perintah Allah, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan terus berzikir bersama orang-orang yang beriman di dalam kapal tersebut. Selang beberapa hari, Allah memberhentikan air tersebut ketika orang-orang kafir atau ketika orang-orang tersebut sudah hilang, sudah terbawa air semuanya, dan kapal Nabi Nuh pun berhenti di suatu tempat. Hingga Nabi Nuh beserta orang-orang beriman akhirnya turun dari kapal dengan rasa syukur yang teramat besar. Karena mereka bersyukur bisa terus hidup dengan keadaan disayangi oleh Allah. Dan mereka pun memulai hidup baru tanpa gangguan orang kafir. Seperti itu anak-anak, kisah tentang Nabi Nuh. Udah ya Bu? Baik, terima kasih Kak Rizka. Sama-sama. Bagus sekali ya ceritanya. Baiklah, selanjutnya siap-siap ya.